Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa qala Ibnul Qasim ma qadima alaina min ifriqiyata mithlu Sahnun. Walamma ja'a ifriqiyata malat ilaihi al-wujuhu wa ahabbathu al-qulubu wa sara zamanuhu ka'annahu mubtada'an in maha ma qablahu. Fa kana ashabuhu suruja ahli al-Qayrawan. Berkata Ibnul Qasim, seorang ulama, seorang alim yang juga mengenal Sahnun. Sahnun itu muridnya Imam Malik yang nama aslinya Abdus Salam bin Said At-Tanuhi. Terkenal juga ini Sahnun ini seorang ulama atau seorang alim, murid dari Imam Malik yang menyebarkan mazhab Maliki di Afrika. Ini dikomentari oleh Ibnul Qasim. Kata Ibnul Qasim, ma qadima alaina min ifriqiyata, tidaklah sampai kepada kami dari Afrika mithlu Sahnunin, seorang semisal Sahnun. Tidak ada orang yang sama kayak Sahnun di Afrika ini. Walamma ja'a ifriqiyata, ketika dia datang ke Afrika, malat ilaihil wujuh, maka condonglah kepada Sahnun muka-muka. Maksudnya wajah semuanya terpandang, wajah semuanya menuju kepada arah Sahnun, memandangnya. Wahabbathul qulubu, dan hati mencintai Sahnun, senang pada Sahnun. Wasara zamanuhu ka'annahu mubtada'an, dan jadilah zamannya Sahnun ini seolah-olah zaman awal, in maha ma qablahu, yang menghapus masa sebelumnya. Fakana ashabuhu suruja ahli Qayrawan, maka murid-muridnya Sahnun adalah lentera dari penduduk Qayrawan. Wa huwa alladhi sannafal mudawwanata, dan Sahnunlah orang yang mengarang diwan-diwan atau kumpulan-kumpulan buku. Wa alaiha, atau hukum, wa alaiha, dan atas mudawwanah ya'tamidu ahlul Qayrawan, ya'tamidu ahlul Qayrawan, berpegang teguh penduduk Qayrawan. Daerah Qayrawan sebuah daerah di Afrika. Ini hukumnya mudawwanah di sini buku-buku atau kitab-kitab hukumnya, KUHP, apalagi KUHP selain KUHP. Ya, perdatanya itu semuanya menggunakan karangan yang dikarang oleh Sahnun, muridnya Imam Malik. Sahnun ini orang yang di Afrika saat itu tidak ada duanya, kata komentator ini, kata Ibnul Qasim, tidak ada duanya. Begitu sampai di Afrika, maka orang-orang semuanya menuju pandangan yang menuju kepada Sahnun. Orang-orang semuanya pada demen kepada Sahnun. Orang-orang semuanya pada mengerubungi Sahnun, seolah-olah dulu nggak pernah ada orang alim di Afrika, karena mubtada'an, seolah-olah nggak pernah ada orang pinter. Ketika Sahnun datang, seolah-olah ini zaman baru dan dulu belum pada ada orang alim. Ya Allah yarham Mu'allim Syafi'i Hadami kan begitu datang ke Bayoran, kelihatannya kayak dulu nggak ada lagi, padahal dulu ada juga, tapi seolah-olah itu mulai babak baru. Kan Allah yarham, beliau kan asalnya Kepu ya, Mayoran ya apa enggak? Kan iya kan, Mayoran asalnya itu Kepu, terus beliau pindah sini tahun kira-kira 85 ya, 85an ya. Seolah-olah karena mubtada'an, zaman baru yang menghapus masa-masa sebelumnya, seperti tidak ada orang alim sebelumnya. Memang bersinar, benar-benar bersinar. Murid-muridnya juga begitu. Murid-muridnya ini juga jadi suluh atau jadi lentera yang menerangi Qayrawan pada waktu itu. Karangannya juga karangan beliau, karangan Sahnun ini juga dijadikan sebagai pedoman untuk hukum atau dasar hukum yang berlaku di Qayrawan pada waktu itu. Walla qada'a ifriqiyata sanata mi'ataini wa thalatha wa thalathin. Sahnun walla itu memegang urusan qada'a ifriqiyata, kehakiman Afrika pada tahun 234. Wasinnuhu idzaka, usia beliau saat itu arba'un wa sab'una sanatan, 74 tahun. 74 tahun megang mahkamah agung atau megang paling tinggi, jadi pengadilan atau lembaga hukum yang paling tinggi di Afrika pada waktu itu, tahun 234. Padahal usia beliau waktu itu sudah 74 tahun. Falam yazal qadiyan, maka tidak
Tidak berubah maksudnya terus beliau itu qadiyan menjadi hakim ila an mata hingga beliau mati. Wa kana la ya'khudhu li nafsi rizqan. Jadi mulai dari 74 sebelum usia 74 ya beliau sudah banyak dipandang orang, banyak muridnya dan juga banyak jadi referensi atau rujukan. Kalau ada masalah-masalah pasti yang dituju adalah beliau untuk memecahkan masalah itu. Namun resmi memegang jabatan kehakiman itu saat usia beliau 74 dan terus menjadi hakim hingga wafatnya Sahnun ini. Dan kana la ya'khudhu li nafsi rizqan. Beliau tidak pernah mengambil untuk dirinya sendiri rizqan, gaji maksudnya, honor, wala silatan minas sultan, dan juga tidak pernah mengambil silah atau hubungan dengan penguasa fi qadaihi dalam keputusan atau dalam kehakimannya Sahnun kullihi semuanya. Wa ya'khudhu li awanihi, tetapi beliau mengambil li awanihi untuk pembantu-pembantunya. Awan itu pembantu. Kayak di NU itu ada awan, ada katib, ada awan. Kemudian wa kuttabihi, dan juga untuk sekretaris-sekretarisnya Sahnun, wa qudatihi, dan juga untuk hakim-hakimnya Sahnun. Jadi di bawah Mahkamah Agung kan ada hakim-hakim tuh banyak. Nah untuk hakim-hakimnya nggak diambilkan dari pemerintah, nggak mau uang pemerintah. Terus dari mana? Min jizyati ahlul kitabi, dari jizyahnya ahlul kitab, dari jizyah atau bayarannya penduduk ahlul kitab, orang Nasrani dan orang Yahudi di sana di Afrika. Untuk urusan honor nggak pernah diambil, jadi nggak pernah mengambil untuk dirinya ongkos honor atau gaji apapun. Ini beliau Sahnun. Dan juga untuk pembantu-pembantunya, bagaimana pembantunya? Hakim-hakim di bawahnya. Hakim-hakim di bawahnya juga tidak dihubungkan dengan pemerintah, tapi diambil sendiri dari jizyah. Jizyah itu kewajiban atau bayaran semacam pajak, walaupun beda. Kalau jizyah itu diambil dari orang-orang kafir, tapi kalau pajak ini bisa dari orang Islam juga. Kalau jizyah dari orang kafir. Ahlul kitab memang kafir, kafir itu ada kafir musyrik, ada kafir ahlul kitab. Makanya lam yakunil ladzina kafaru, kan tidak ada orang-orang kafir itu min ahlil kitab wal musyrikin. Jadi orang kafir ada kafir ahlul kitab, Yahudi Nasrani, ada musyrikin. Kafir juga. Jizyah ini semacam pajak tapi diambil dari ahlul kitab, dari orang-orang kafir. Nah dari jizyah inilah beliau membiayai para sekretarisnya, hakim-hakim di bawahnya dan juga pembantu-pembantunya. Tidak dihubungkan dengan penguasa. Mungkin tahu penguasa saat itu duitnya dari mana aja tahu. Jadi bersih kotornya tahu, maka nggak diambilkan dari itu. Wa kana yadribul khusuma idza adza ba'duhum ba'dhan. Dan beliau menciptakan al-khusuma permusuhan idza adza ba'duhum ba'dhan bikalamin, ketika saling menyakiti sebagian mereka ba'dhan akan sebagian lain, bikalamin sebab omongan, au ta'arradu lisyuhudi, atau mereka menghadapi lisyuhudi untuk kesaksian. Wa yaqulu, dan berkata Sahnun, idza ta'arrada idza tu'rida juga bisa, idza tu'rida lisyuhudi, ketika dihadapkan lisyuhudi sebuah persaksian, kaifa yashhaduna, bagaimana mereka ahlul kitab itu bersaksi. Wa yu'addibul khosma, dan dia mendidik atau mengajarkan adab al khosma, para seteru, jadi orang-orang yang bertikai. Idza ta'ana ala syahidi, idza ta'ana ala syahidi, atau idza tu'ina ala syahidi, ketika diserang siapa? Ala syahidi, orang yang bersaksi. Jadi ada saksi diserang itu bagaimana? Saksi dilemahkan, saksi diintimidasi. Nah beliau mengatur urusan-urusan sini. Bi'aibin, sebab aib, au tajrihin, atau tajrih. Tajrih itu jadi semacam semacam dibully atau di statusnya ininya dicap, stigmanya dibuat stigma negatif, namanya tajrih itu. Au yaqulu salli, au yaqulu, atau berkata Sahnun, sal, tanyalah li kepadaku anil bayyinati, tentang bukti, fa innahum, maka sungguhnya mereka kada seperti ini, hatta yas'alahu tajrihuhu, hatta yas'alahu an tajrihi, sehingga
Dia bertanya an tajrihi, tentang tajrihnya. Wa yaqulu li khasmi, dan beliau berkata kepada orang yang berseteru, ana a'ni bidzalika minka, saya menghendaki dengan itu minka darimu, wa huwa ala dunika, dan sedangkan itu dzalika, itu tadi ala dunika, atas orang selainmu. Wa kana yu'addibun nasa alal aimani, dan Sahnun mendidik warga alal aimani, tentang sumpah, allati la tajuzu, yang tidak boleh minat talaqi, dari talak, wal utaqi, dan membebaskan budak. Yang utak itu ya, hatta la yahlifu bi ghairillahi azza wa jalla, sehingga annas, manusia, tidak bersumpah bi ghairillahi, dengan selain nama Allah azza wa jalla. Ini peran atau sepak terjang Sahnun, bukan hanya sebagai hakim yang hanya ada di belakang meja hijau, tapi Sahnun juga turun kepada masyarakat. Muridnya Imam Malik, orang-orang alim dulu, jadi benar-benar baur dengan masyarakat dan mendidik bagaimana mengelola masyarakat. Kalau ada orang bertikai, nah kemudian mendatangkan bukti. Kalau ada saksi diserang, beliau yang kemudian membuat peraturan-peraturannya. Kalau ada saksi yang bisa mendatangkan bukti, nah buktinya itu kemudian harus didatangkan, tapi tidak ada. Nah beliau yang mengatur itu semuanya. Bukan hanya itu, beliau juga mengajarkan manusia, mengajarkan orang-orang, maksudnya orang-orang saat itu, mengajarkan sumpah. Kalau bersumpah atas nama Allah, tapi hati-hati dengan konsekuensinya. Ini ada kaitannya dengan pembahasan ini tadi. Bersumpah diajarkan dengan nama Allah. Wallahi maksudnya. Wallahi, demi Allah. Mereka bersumpah hanya dengan nama Allah, nggak boleh bersumpah dengan yang lain. Tapi harus tahu konsekuensinya. Diajarkan orang-orang pada waktu itu oleh Sahnun. Wa kana yu'addibu alal fusuqi, alal fisqi, atau fasaqi juga bisa. Wa kana yu'addibu alal fasaqi, dan beliau mendidik orang-orang fasik. Wa yunfi minal aswaqi, dan menghilangkan minal aswaqi, dari pasar-pasar, menghilangkan man yastahiqu dzalika, orang yang berhak dzalika akan kefasikan. Beliau mengajarkan juga orang-orang fasik. Jadi dakwahnya bukan cuma di majelis taklim, ngajarin orang fasik juga. Di pasar ada tukang renten, ada tukang ini rentenir, ya dia nasihatin juga. Atau di diskotik diskotik atau di nightclub, ada itu di beliau juga begitu. Kira-kira begitu, kira-kira. Ya tahu udah dulu ada diskotik apa enggak. Tapi beliau baur dengan masyarakat dan mengajarkan masyarakat ini. Wa kana nasu yaktubuna asma'ahum fi riqa'in. Dan ada orang-orang pada waktu itu yaktubuna asma'ahum, mereka menulis nama mereka fi riqa'in, dalam sebuah kertas atau dalam sebuah media, tuj'alu baina yadayhi, yang dijadikan di hadapannya Sahnun. Wa yad'uhum wahidan, dan mereka mendoakan orang-orang wahidan satu persatu. Illa ayyatia muttarrun aw malhufun, kecuali jika datang orang yang terdesak, aw malhufun, atau orang yang dianiaya. Tufiya rahimahullahu sanata mi'atain warba'in, beliau wafat tahun 240 Hijriah. Ini nama yang terakhir nih tadi. Orang-orang itu biasanya kirim nama, minta doain sama hakim. Jadi hakim ini benar-benar hakim yang warok. Kemarin juga udah kita bahas bahwa Sahnun ini bukan cuma alim dalam bidang fikih maliki, dalam bidang hukum, tapi juga orang yang wirai, warok. Orang yang halal aja dia batasin, halal aja dia nggak mau lebih, nggak mau banyak-banyak. Apalagi yang syubhat, apalagi yang haram, nggak pernah nyentuh dia. Pakaian dia nerima aja pakai pakaian yang kasar, walaupun pakaian yang kasar ini tidak mengurangi samahah atau tidak mengurangi keramahan. Jadi pakaiannya pakaian yang nggak bagus, jelek pakaiannya, cuma tetap mukanya kelihatan enak. Jadi pakai pakaian belel atau pakai pakaian jelek, bukan terus gara-gara pakaian jelek mukanya terus jadi jelek. Artinya
kayak orang lemas banget, kayak orang miskin, enggak. Tapi beliau milih pakaian yang kasar, tapi mukanya itu tetap berseri-seri di sana. Tidak pernah ngambil gaji. Jadi memang orang wirai, ahli hukum tapi sekaligus juga zuhud. Karena alasan ini banyak barokahnya. Karena alasan ini orang-orang juga banyak yang kirim nama minta doain sama hakim. Mungkin nih bisa ikutin itu kali ya, nama almarhum gitu ya. Ikutin itu terus bacain inilah. Berarti Doer bin Gutot misalnya. Itu dibacain itu satu persatu. Jadi pakai nama, ini minta doain ini buat ponakan saya, doain buat anak saya, nulis nama mereka. Nah kecuali kalau ada yang udah terdesak, nggak pakai tulis, langsung minta doain, langsung doain sama beliau. Kalau yang nggak terdesak, pakai waiting list, pakai daftar tunggu. Jadi kirim nama aja dulu, ntar dibacain malam-malam. Tapi kalau ini terdesak, kalau udah mentok, langsung datang, langsung doain. Ini beliau. Hadirin sekalian, para alim atau ulama terdahulu bukan hanya sekedar faqih, bukan hanya sekedar yang menguasai ilmu, tapi juga zuhud. Ini yang sebenarnya harus ditiru, ya sebenarnya harus diteladani oleh ulama, oleh alim-alim zaman sekarang, orang-orang yang alim atau paham ilmu agama. Ini juga bukan hanya meniru pemahaman ulama-ulama terdahulu tentang ilmu agama, tapi juga harus meneladani, meniru akhlaknya, ya akhlak zuhudnya, waroknya, kedekatannya. Justru akhlak yang baik ini yang mendatangkan keberkahan. Jadi keberkahan ya, orang-orang juga melihatnya ada keutamaan kalau dalam Quran. Jadi minta doain atau doanya mustajab itu datang dari sikap zuhud atau sikap waro ini. Jarang sekali sekarang yang seperti itu. Jadi hakim juga tapi minta doain. Kan kalau sekarang mah hakimnya minta urusan hukum pasti nggak ada yang minta doain. Ini hakim tapi suruh doain. Haula hum akabiru man nasharu madhhab malikin fil biladil maghribiyah. Amma biladil masyriqi falam yahzal biha ahadun mimman ra'a malikan. Haulai hum akabiru wallahu a'lam bissawab. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan akan datang, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.